Halo teman-teman, berjumpa lagi di LA Story. Di video kali ini, saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul War of the World yang dirilis pada tahun 2005. Untuk film ini sendiri, sudah diadaptasikan dengan kehidupan peradaban manusia yang sudah maju kala itu, digempur oleh alien yang ternyata sudah lama bermukim di bumi. Kombinasi yang apik antara aktor Tom Cruise dan sutradara Steven Spielberg membuat cerita film ini dari awal hingga akhir enak dan layak ditonton. Jadi daripada berlama-lama, kita langsung saja ke cerita. Di awal film, terlihat seorang buruh yang bernama Ray. Secara terburu-buru, Ray pulang ke rumah karena sudah berjanji dengan mantan istrinya untuk menjaga anak-anaknya yang bernama Robbie dan Russell. Jadi Ray ini adalah seorang ayah dari dua orang anak yang telah berpisah dengan istrinya yang bernama Marianne. Mereka berpisah karena orang tua Marianne yang tidak suka dengan kepribadian Ray yang egois dan menyebalkan. 8:30? Did we say that? We said 8 o'clock. 8 o'clock, huh? Mm-hmm. Yeah. We'll be back by 9:30 on Sunday, depending on the traffic. Dikarenakan Marianne sedang hamil, dia memutuskan untuk berlibur ke rumah orang tuanya di Boston. Maka dari itu, dia menitipkan anak-anaknya kepada Ray. Di sini bisa kita lihat betapa berantakannya rumah Ray. Hal ini sudah cukup untuk menjelaskan ketidakmampuan Ray dalam mengurus dirinya sendiri. I better get this upstairs. Let me get. Setelah Marianne pergi dengan suaminya, Ray mencoba mengajak Robbie bermain lempar bola. Di sini dia mencoba melakukan pendekatan terhadap Robbie yang sejak awal datang bersikap sangat tidak ramah. Sebuah percakapan tentang tugas sekolah Robbie yang sama sekali belum dikerjakannya. Sebagai ayah, sudah sewajarnya Ray mengingatkan anaknya untuk bersungguh-sungguh dalam belajar. Tetapi Robbie yang sepertinya punya masalah dengan Ray menanggapi hal itu dengan ketus, sehingga membuat Ray kesal. Akhirnya Ray memutuskan untuk tidur karena dia baru saja menyelesaikan si kerjanya. Such a dick. If you want him to listen to you, What are you? Your mother or mine? Where are you going? Going to sleep. I work for a living. Setelah terbangun dari tidurnya, Ray menemui Russell yang sedang menonton TV. Seharian itu, banyak sekali acara yang memberitakan tentang gangguan listrik di beberapa belahan dunia. Bahkan salah satu negara di Eropa hampir mengalami gelap total dikarenakan badai kilat yang melanda negara itu. Singkat cerita, Ray sedang menyantap makanan yang sudah dipesan oleh Russell. Tidak selang lama Ray terkejut mendengar kabar bahwa Robbie yang tidak memiliki SIM berani-beraninya membawa mobil Ray. Ray pun segera bergegas untuk mencari Robbie. Tetapi saat Ray keluar dari rumahnya, dia menemukan banyak sekali orang-orang berkumpul dan melihat ke arah awan hitam yang aneh. Ditambah lagi angin mulai berhembus kencang ke arah awan hitam itu dan seolah tersedot ke sana. That is so weird. What? The wind is blowing toward the storm. That is weird. Karena ini sebuah kejadian alam yang sangat langka, Ray mengajak Russell untuk melihatnya di pekarangan belakang rumah. Seketika kilatan muncul beberapa kali dan membuat keadaan menjadi panik. Setelah badai kilat berhenti dan keadaan menjadi tenang, Ray menemukan keanehan. Kelistrikan di rumahnya mati, menyusul alat-alat elektronik seperti handphone dan jam tangan juga ikut mati. Ray mencoba keluar rumah, dan dia juga menemukan semua orang mengalami masalah yang sama. Lalu akhirnya Ray menemukan Robbie yang mencoba kembali ke rumah. Robbie menjelaskan, setelah muncul badai petir, mobilnya tiba-tiba mati dan terpaksa ditinggalkan di gereja. Lalu Ray meminta Robbie untuk menjaga Russell di rumahnya. Selagi Ray mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi,
Ray bertemu dengan temannya yang bernama Manny, yang sedang mencoba memperbaiki sebuah mobil rusak akibat badai kilat. Tidak jauh dari situ, Ray melihat kerumunan orang-orang yang sedang memperhatikan aspal retak akibat badai kilat. Dia pun mencoba memungut pecahan aspalnya, dan tiba-tiba mereka merasakan getaran dari dalam tanah. Yang ternyata dari dalam tanah muncul mesin raksasa yang menyerupai tripod. Orang-orang pun mulai melarikan diri, tapi ada sebagian yang masih penasaran dengan mesin raksasa itu. Lalu mesin raksasa itu pun mengeluarkan suara sirine dan menembakkan laser kepada orang-orang di sekitarnya. Hal ini membuat keadaan menjadi panik, dan semua orang pun melarikan diri. Tetapi mereka sudah terlambat. Mesin itu menembakkan lasernya ke segala arah. Bahkan lasernya bisa menembus kaca-kaca bangunan dan memusnahkan orang-orang di dalamnya. Setibanya Ray di rumah, dia hanya bisa terdiam dan masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dialaminya. Dia seperti kebingungan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Setelah dia membersihkan diri dan mencoba mengumpulkan saudaranya, Ray meminta anak-anaknya bersiap-siap untuk pergi. Tentu saja hal ini membuat anak-anaknya menjadi panik. Tetapi memang waktu yang tersisa sangat singkat. Lalu Ray pergi menuju mobil yang sudah diperbaiki oleh Manny. Awalnya Ray merasa tidak tega dan mengajak Manny untuk ikut bersama mereka. Tetapi Manny tidak mengerti dengan tindakan Ray. Tanpa penjelasan ingin merampas mobil itu. Akhirnya Ray pun tidak mempunyai pilihan, dikarenakan harus mengutamakan keselamatan anaknya. Dan Manny pun tewas menjadi abu karena mesin itu sudah sampai di lingkungan rumah Ray. Di perjalanan, anak-anak Ray menjadi panik setelah melihat apa yang terjadi. Lalu setelah Robby menenangkan Russell yang terkena klaustrofobia, Ray pun mulai menjelaskan semua yang diketahuinya. Menurut Ray, mesin itu sudah terkubur lama di dalam tanah. Bahkan mungkin sudah sangat lama. Ray pun memacu mobilnya dengan cepat untuk melarikan diri dari mesin pemusnah itu. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di rumah Marianne, tetapi mereka tidak menemukan seorang pun di sana. Lalu Ray memutuskan untuk bermalam di sana, karena alat-alat elektronik dan kelistrikan di rumah itu masih berfungsi, yang artinya mesin pemusnah belum sampai di daerah itu. Malam pun tiba, Ray lalu memutuskan mengajak anak-anak ke ruang bawah tanah untuk beristirahat. Beberapa waktu kemudian, setelah mereka tidur, badai kilat kembali muncul, dan diikuti suara gemuruh yang membangunkan mereka semua. Semakin lama, suara gemuruh pun semakin terdengar keras. Robby mengajak mereka semua untuk turun ke ruangan pipa air yang berada di bawah. Dan ledakan pun terjadi hingga menghancurkan rumah mereka. Beruntung Ray dengan cepat menutup pintu dan akhirnya mereka semua mengunci dirinya di ruangan itu. Lalu di pagi harinya Ray terbangun dan menemukan mesin pesawat di ruangan keluarga. Sepertinya pesawat itu jatuh dikarenakan badai kilat yang menyambarnya semalam. Tak jauh dari situ, Ray bertemu dengan seorang wanita yang nampak seperti reporter. Dan reporter wanita itu menjelaskan bahwa mereka sebelumnya dari daerah Pine Barrens bersama para tentara yang akan memulai penyerangan pada tengah malam. Reporter wanita itu pun mengatakan para tentara yang berusaha menyerang mesin itu digagalkan oleh perisai yang tidak terlihat. Lalu si wanita reporter menunjukkan beberapa hasil rekaman yang menampilkan mesin pemusnah itu sangat banyak dan seperti sedang melakukan penyisiran untuk memusnahkan seluruh umat manusia. Lalu di video lainnya wanita itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang turun dari kilatan itu menuju mesin pemusnah tersebut untuk mengoperasikannya. Tiba-tiba terdengar suara sirine dari mesin pemusnah. Para reporter pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Ray pun menjemput anak-anaknya untuk membawanya masuk ke dalam mobil. Demi menghindari kepanikan, Ray meminta Russell untuk fokus mengabaikan keadaan sekitar.
Di perjalanan, Russell tiba-tiba ingin buang air kecil yang mengharuskan Ray menghentikan perjalanan mereka. Di sini Russell mengabaikan perintah Ray untuk tidak terlalu jauh mencari lokasi buang air. Dan akibatnya dia melihat mayat-mayat yang mengapung di sungai akibat dari mesin pemusnah tersebut. Told you to stay where I can see you. Lalu Robbie melihat para tentara yang menuju ke arah sebaliknya. Mungkin para tentara itu hendak melakukan penyerangan. Robbie mencoba menghentikan para tentara untuk menumpang dan ikut serta dalam penyerangan. Tapi Ray melarang Robbie untuk melakukan hal itu, dan pertengkaran pun terjadi. Dikarenakan Ray kurang memperhatikan anak-anaknya, Robbie menganggap tujuan ke Boston adalah untuk kembali mencapakan dirinya dan adiknya. Ray hanya bisa terdiam karena mungkin dia tahu hal yang dikatakan Robbie itu benar. Lalu Russell pun datang menghampiri mereka untuk meminta Robbie tetap tinggal dan ikut ke rumah neneknya di Boston. Perjalanan pun berlanjut, dan kini Ray mencoba mencairkan suasana dengan mengizinkan Robbie untuk menyetir. Robbie pun menyetujui hal itu, dan mereka kembali memasuki keramaian. Keadaan menjadi rusuh dikarenakan semua orang ingin merampas mobil Ray. Hold on! Take it easy! Get up! Ray merasa sangat kecewa dan marah karena kehilangan mobilnya. Tetapi dia tidak punya pilihan lain karena saat ini keselamatan anak-anaknya adalah hal yang terpenting baginya. Akhirnya setelah melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, mereka tiba di dermaga yang sejak awal menjadi tujuan untuk menyeberang ke Boston. Di sana Ray bertemu dengan temannya bernama Cheryl yang juga membawa anaknya. Tiba-tiba Russell melihat mesin pemusnah muncul dari balik pepohonan menuju ke arah mereka. Keadaan pun menjadi panik, apalagi ketika awak kapal mengumumkan bahwa kapalnya sudah penuh. Ray mengajak Cheryl mengikutinya agar bisa naik ke kapal. Tetapi sangat disayangkan Cheryl tertinggal, dan akhirnya kapal pun berangkat meninggalkan dermaga itu. Semua orang-orang yang tertinggal di dermaga itu pun dimusnahkan. Dan tidak hanya sampai di situ, tiba-tiba mesin pemusnah muncul dari pusaran air dan mendorong kapal hingga terbalik. Beruntung Ray dan anak-anaknya berhasil melarikan diri. Sesampainya mereka di tepian, mereka melihat pembantaian dan penculikan manusia oleh mesin itu. Lalu mereka kembali bertemu dengan pasukan militer, dan lagi-lagi Robbie ingin ikut serta dalam penyerangan. Walaupun Ray sudah mencoba memohon untuk ikut dengannya demi Russell, tetapi tekad Robbie sudah bulat. Akhirnya Ray dan Robbie pun berpisah. Sebuah keputusan yang berat bagi seorang ayah untuk merelakan anaknya dalam bahaya. Lalu Ray menghampiri pasangan suami istri yang mau membawa Russell, karena mengira Russell sudah ditinggalkan orang tuanya. Dan akhirnya yang ditakutkan Ray pun terjadi. Serangan balik alien membuat ledakan dan menghancurkan seluruh pasukan militer, termasuk Robbie. Dari balik api muncul mesin pemusnah yang menembakkan laser untuk menghabisi sisa-sisa manusia yang masih hidup. Ray pun segera menggendong Russell dan melarikan diri. Ray pun tiba di sebuah pemukiman, dan di salah satu rumah ada seorang pria yang bermurah hati, menawarkan ruang bawah tanahnya sebagai tempat berlindung. Tanpa pikir panjang, Ray langsung menghampiri pria itu, karena mesin pemusnah akan terus mengejar kemanapun manusia pergi. Di ruang bawah tanah, Ray mencoba menidurkan Russell. Dia menemukan sebuah medali di tangan Russell, dan ternyata Russell mendapatkan juara ketiga dalam sebuah perlombaan. Ray di sini sangat amat menyesal karena tidak mengetahui prestasi anak-anaknya selama ini. Setelah Russell tertidur, pria bernama Harlan menawarkan minuman kepada Ray. Mereka pun mengobrol tentang hal-hal yang telah hilang dari mereka
baik keluarga maupun harta benda. Harlan menceritakan tentang alien itu dan pembicaraan pun mulai tidak jelas. Sepertinya pria itu terlalu mabuk. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara mesin pemusnah yang ternyata sudah ada di sekitar rumah Harlan. Tiba-tiba suara mesin pun berhenti. Lalu sebuah tentakel masuk dan mengintai seluruh ruangan itu. Setelah semua aman, akhirnya sang alien pun muncul. Ia turun dari mesinnya dan lalu memeriksa benda-benda di ruangan itu. Tiba-tiba Harlan hendak menembak alien itu, tetapi ditahan oleh Ray karena sangat berisiko. Beberapa waktu kemudian, Ray menemukan akar-akar merah yang menjalar di sekitar ruangan bawah tanah. Tiba-tiba Harlan berteriak, dan ternyata dia melihat dari mana akar-akar merah itu berasal. Harlan kembali ke belakang dan mencoba menggali lubang untuk membuat terowongan sambil berteriak tidak karuan. Menurut Ray, jika dibiarkan terus, teriakan Harlan akan terdengar oleh mesin alien dan akan mengancam keselamatan mereka. Di sini usaha Ray pun menenangkan Harlan mengalami kegagalan. Akhirnya mau tidak mau demi keselamatan anaknya, Ray terpaksa membungkam Harlan untuk selama-lamanya. Beberapa waktu kemudian mereka pun tertidur. Dan tiba-tiba Russell terbangun melihat tentakel mesin pemusnah tepat di hadapannya. Russell pun berteriak histeris hingga membangunkan Ray. Ray pun langsung mengambil kapak untuk menghancurkan tentakel tersebut. Dikarenakan panik, Russell berlari keluar dari rumah itu. Dan ketika Ray menyusulnya, ternyata di luar rumah sudah dipenuhi oleh akar merah. Tiba-tiba mesin pemusnah pun muncul dan berusaha menangkap Ray yang terjebak di dalam mobil. Tetapi mesin itu teralihkan oleh kemunculan Russell yang membuat sang alien jadi menangkap Russell dan mengabaikan Ray. Ray pun berusaha mengejar mesin itu. Dia menemukan sabuk granat dan melemparkan ke arah mesin tersebut. Seperti yang kita ketahui, mesin itu dilengkapi dengan perisai. Tetapi lemparan Ray tidak sia-sia. Akibat ledakan dari granat itu menarik perhatian mesin tersebut. Mesin itu pun lalu menangkap Ray. Ray ditempatkan di sangkar yang letaknya tepat di bawah mesin itu. Dan beruntung dia menemukan anaknya di sana. Russell terdiam dan sama sekali tidak merespon Ray. Kemungkinan karena kejadian mengerikan yang dialaminya. Tiba-tiba dari lubang yang seperti anus muncul tentakel dan mengambil satu demi satu dari mereka untuk dimusnahkan. Kali ini Ray yang terpilih dan dia berusaha membawa serta sabuk granatnya dengan maksud untuk meledakkan mesin itu dari dalam. Salah satu dari para sandera yang merupakan anggota militer menyadari hal itu. Dia mengajak para sandera lain untuk menarik Ray keluar. Dan Ray pun tertarik keluar dan berhasil memasukkan granat ke dalam mesin pemusnah itu. Akhirnya mesin pemusnah yang sebelumnya tak terkalahkan itu pun hancur. Everybody down! Perjalanan pun berlanjut. Ray dan Russell beserta orang-orang yang masih selamat akhirnya tiba di Boston. Di sana mereka menemukan mesin-mesin pemusnah itu sudah tidak berfungsi. Dan Ray menemukan akar merah yang mengering pada sebuah patung. Setelah mencoba mengumpulkan beberapa informasi dari para tentara, Ray melihat mesin pemusnah yang masih bergerak. Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang menyadari bahwa beberapa ekor burung hinggap di atas mesin itu, yang menandakan perisainya sudah tidak aktif. Ray pun segera melaporkan hal itu pada salah satu tentara, dan mereka pun langsung menembakkan roket-roket, hingga mesin itu pun hancur. Lalu para tentara mencoba mendekati mesin pemusnah itu, dan pintu dari mesin itu pun terbuka. Mereka menemukan alien yang mengoperasikan mesin itu, mengering tanpa sebab yang jelas.
Perjalanan Ray berakhir ketika tiba di sebuah rumah yang merupakan milik mantan mertuanya. Russell pun akhirnya bisa kembali memeluk ibunya, dan di sana ternyata sudah ada Robbie yang sepertinya berhasil selamat dari serangan mesin pemusnah. Marian sangat berterima kasih karena Ray menepati janjinya untuk menjaga anak-anak mereka. Di sini Ray membuktikan bahwa dia tidak sepenuhnya gagal menjadi seorang ayah. Dan film pun tamat. Nah, jadi mungkin di film ini kita tidak menemukan monster-monster menyeramkan, melainkan hanya berfokus pada bagaimana perjuangan seorang ayah secara mati-matian untuk menjaga anak-anaknya, bahkan sampai rela membunuh. Semua dilakukan agar anaknya bisa selamat. Walaupun anak-anaknya berkata kasar terhadapnya, tetapi semua orang tua pasti akan selalu melakukan apapun demi anaknya. Jadi sepatutnya kita harus menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita. Semoga kedua orang tua kita agar diampuni dosa-dosanya dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Jadi mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Bagi kalian yang suka channel ini boleh di subscribe. Jangan lupa juga dibunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video lainnya dari channel ini. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa lagi. Wassalam.